Halo sahabat berwisata, kembali lagi di channel Berwisata. Kali ini Berwisata akan merekomendasikan destinasi wisata Taman Sari di Yogyakarta yang terpopuler dan wajib untuk dikunjungi sahabat berwisata. Kata orang untuk belajar sejarah itu harus membaca buku. Benarkah? Pada kenyataannya sahabat berwisata bisa mempelajari sejarah lewat media apapun, entah seperti buku, lokasi sejarah, atau dari saksi hidup seperti manusia. Tetapi, menurut saya yang paling enak adalah mempelajari sejarah dengan cara mengunjungi langsung ke tempat lokasi sejarah tersebut karena kita bisa langsung berwisata, iya nggak? Nah, kalau kamu tipe orang yang suka dengan sejarah masa lampau dan juga hobi berwisata, maka wajib untuk mengunjungi Taman Sari Yogyakarta yang akan berwisata bahas kali ini. Taman Sari Yogyakarta adalah destinasi wisata yang cocok untuk sahabat berwisata yang suka dengan tempat-tempat bersejarah. Dengan bangunan dan arsitekturnya ala Jawa Portugis, bangunan ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung. Bangunan bersejarah seperti Taman Sari memberikan informasi tentang kehidupan masa lampau sekaligus menunjukkan betapa nenek moyang kita memiliki peradaban yang tinggi, sehingga kita harus bangga menjadi bagian dari mereka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi lainnya. Sejarah Taman Sari Jogja. Pasti sahabat berwisata penasaran kan bagaimana sih awal mula terciptanya tempat ini? Pada zaman dahulu situs bersejarah ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1758 sampai 1765. Yang berdasarkan informasi yang saya terima, tempat ini dibangun di atas puing-puing pesanggerahan Garjitawati atau bekas keraton lama. Taman ini sendiri memiliki luas 10 hektare yang terdiri dari 57 bangunan, tetapi sayangnya bangunan-bangunan tersebut sebagian sudah tinggal pusing-puing saja atau sudah beralih fungsi menjadi hunian warga. Taman ini mendapat julukan The Fragrant Garden, dan di dalamnya terdapat berbagai macam bangunan seperti jembatan gantung, kolam pemandian, kanal air, lorong bawah tanah, dan bangunan-bangunan pribadi milik Sultan. Setelah melalui proses pembangunan yang memakan beberapa tahun, akhirnya tempat ini mulai efektif digunakan sebagai tempat kesultanan pada tahun 1765 sampai 1812. Sedangkan, biaya pembangunan taman ini seluruhnya ditanggung oleh Bupati Madiun bernama Tumenggung Prawirosentiko, dan sebagai imbalan jasa tersebut penduduk Madiun dibebaskan dari membayar pajak. Alamat dan rute. Sahabat berwisata bisa memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum, dan karena lokasinya tidak jauh dari Keraton Jogja, sahabat berwisata tidak perlu khawatir untuk nyasar. Untuk alamatnya adalah Wisata Taman Sari, Jalan Tamanan, Patehan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55133. Jika sahabat berwisata bingung, bisa menggunakan Google Maps pada paragraf kesimpulan paling bawah dari artikel ini. Di sini saya akan memberikan sahabat berwisata dua rute yang bisa sahabat berwisata ikuti. 1. Start dari alun-alun selatan. Pertama, sahabat berwisata menuju ke Jalan Patehan Lor, kemudian ikuti jalan tersebut, dan nanti sahabat berwisata akan menemukan Jalan Taman. Ikuti jalan tersebut karena nanti sahabat berwisata akan menemukan gerbang besar bertuliskan, Gerbang Taman Sari Yogyakarta. 2. Start dari Jalan Malioboro. Pertama, sahabat berwisata menuju ke arah selatan sampai ke alun-alun utara Keraton, setelah itu belok kanan menuju Jalan Ngasem, dan ikuti jalan tersebut sampai Pasar Ngasem. Apabila sudah di Pasar Ngasem, belok kiri menuju Jalan Tamanan dan ikuti saja jalan tersebut karena nanti sahabat berwisata akan menemukan pintu masuk gerbang wisata berwarna putih. Harga tiket masuk dan jam operasional Taman Sari Yogyakarta. Wisata Taman Sari Yogyakarta ini mulai dibuka pukul 9 sampai pukul 15, jadi saya sarankan jika sahabat berwisata ke sana jangan terlalu pagi atau terlalu sore ya guys. Sedangkan untuk tiket masuk wisata, harga tiketnya dibedakan, tetapi tenang saja karena yang dibedakan adalah bagi mereka wisatawan mancanegara. Harga tiket masuk Rp5.000 orang dan Rp15.000 wisatawan asing. Kalau sahabat berwisata membawa kamera juga ada biaya lagi Rp2.000 kalau sahabat berwisata pakai HP, dan Rp3.000 kalau sahabat berwisata bawa kamera.
Di sini sahabat berwisata juga bisa menyewa pemandu wisata supaya bisa melihat seluruh tempat wisata karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal ada beberapa tempat yang hanya memiliki satu akses rahasia atau tempat yang sudah tidak ada dan perlu penjelasan. Untuk menyewa pemandu wisata sahabat berwisata akan dikenakan biaya Rp25.000 Rp30.000. Saya sarankan kalau kesini jangan memakai bus besar karena tidak tersedia area parkir, dan maksimal parkir adalah untuk mobil elf kecil yang muat beberapa orang. Sedangkan untuk biaya parkirnya, Rp2.000, motor dan Rp5.000, mobil. Daya tarik Taman Sari Jogja. Jika sahabat berwisata hendak mengunjungi Taman Sari Jogja, sebaiknya siapkan fisik seprima mungkin. Karena sahabat berwisata akan menyusuri setiap bangunan yang ada. Meski terlihat melelahkan, namun daya tarik yang dimiliki Taman Sari Jogja menghempaskan semua kelelahan yang ada. Daya tarik yang dimiliki Taman Sari Jogja yaitu kolam Taman Sari. Daya tarik yang pertama kita bahas ialah mengenai kolam pemandian yang ada di Taman Sari Jogja, di mana terdapat 3 buah kolam dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Nama dan fungsi dari kolam-kolam tersebut ialah Umbul Pamucar untuk para selir raja, Umbul Kawitan untuk putra-putri raja, Umbul Panguras kolam untuk raja. 2 buah kolam yakni Umbul Pamucar dan Umbul Kawitan letaknya dekat dengan pintu gerbang. Menurut cerita yang disampaikan oleh guide, selir-selir raja yang sedang berada di kolam akan diamati oleh raja dari sebuah menara yang letaknya berada dekat dengan Umbul Pamucar. Kemudian raja akan melemparkan bunga kantil ke arah Umbul Pamucar. Barang siapa yang terkena bunga kantil tersebut akan ikut ke Umbul Panguras bersama raja. Kolam-kolam tersebut dihiasi dengan ornamen air mancur dengan bentuk seperti kepala naga dengan hiasan pot di sekelilingnya. Selain itu di setiap penjuru kolam terdapat tempat untuk menyalakan dupa atau wewangian, yang akan dinyalakan ketika raja, para selir, dan putra-putri raja sedang mandi. Bangunan-bangunan yang menawan. Taman Sari Jogja dihiasi dengan berbagai bangunan atau gapura yang terlihat sangat kokoh, serta memiliki simbol tertentu. Gapura atau bangunan-bangunan tersebut diantaranya Gapura Panggung, Gapura Agung, Gedung Kenongo, Terowongan atau lorong bawah tanah, Del. Meski sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu dan sudah mengalami beberapa kali renovasi, bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Jogja masih terlihat sangat kokoh. Hanya di beberapa bagian dindingnya saja yang tampak sudah mulai menghitam. Ketika berada di Taman Sari Jogja, banyak pengunjung yang mengabadikan diri bersama dengan beberapa bangunan yang ada. Lokasi selanjutnya bernama Sumur Gumuling, yang menjadi lokasi favorit pengunjung untuk berfoto. Sumur Gumuling bukanlah sebuah sumur biasa, melainkan sebuah masjid bawah tanah. Selain berfungsi sebagai masjid, Sumur Gumuling juga berfungsi sebagai bunker perlindungan bagi sultan dan keluarga jika mengalami serangan yang membahayakan. Masjid bawah tanah ini berbentuk 2 tingkat melingkar hingga 360 derajat, dengan bagian tengahnya berlubang. Selain itu, di masjid ini terdapat sumur yang dikelilingi oleh 5 buah tangga yang melambangkan jumlah rukun Islam. Lokasi ini merupakan tempat favorit pengunjung untuk berfoto, bahkan pernah digunakan untuk spot foto prewedding. Hanya sayangnya saat pandemi seperti sekarang ini, Sumur Gumuling ditutup untuk pengunjung. Nah jadi itu dia informasi tentang Taman Sari Yogyakarta. Apakah sahabat berwisata ingin mengunjungi Taman Sari Jogja? Jika sahabat berwisata sedang berlibur jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan keselamatan sahabat berwisata serta keluarga. Jika kamu tertarik dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan informasi lainnya.